Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan anak-anak menonton video ini. Saya doakan semoga anak-anak dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, serta masih semangat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Karena sehat dan semangat merupakan modal paling penting untuk mencapai kesuksesan dalam belajar. Ya anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bab 3 di semester 2, yaitu teks drama. Saya yakin kalian sudah pernah mendengar ya apa itu teks drama. Semoga nanti kalian bisa mengikutinya dengan baik. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri anak-anak, yang pertama adalah kalian nantinya bisa memahami pengertian dan ciri teks drama. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi struktur teks drama. Dan yang ketiga, nantinya kalian bisa mengidentifikasi kebahasaan teks drama. Seperti itu anak-anak. Kemudian untuk definisi dan ciri teks drama, saya yakin kalian sudah pernah melihat ataupun mendengar definisi teks drama dan ciri teks drama. Jadi di sini sifatnya mungkin saya hanya mengulangi ya, karena sekarang kan sudah banyak media sehingga kalian bisa belajar secara mandiri. Saya ulangi, untuk definisi teks drama adalah teks yang berisi tentang kehidupan manusia yang di dalamnya terdapat prolog, dialog, dan epilog yang biasanya dipentaskan di atas panggung. Seperti itu anak-anak. Jadi biasanya teks drama itu nantinya dipentaskan supaya lebih real, kita bisa mendengar audionya seperti apa, kemudian visualnya seperti apa, kemudian pemerannya seperti apa, apakah bagus atau tidak, itu kita bisa melihatnya. Kalau kalian belum pernah melihat pementasan drama, kalian bisa nonton di YouTube ataupun bisa langsung datang ke pertunjukannya, seperti itu. Kemudian untuk ciri teks dramanya, yang pertama mengandung kisah kehidupan manusia, yang kedua mengandung dialog percakapan, dan yang ketiga mengandung petunjuk lakuan sebagai petunjuk bertindak. Ya seperti itu anak-anak untuk ciri teks drama. Kemudian selanjutnya ada struktur drama. Jadi dalam teks drama itu terdapat struktur, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama prolog, yang kedua dialog, dan yang ketiga adalah epilog. Semoga kalian sudah pernah mendengar ataupun melihat 3 kata ini ya, biar kalian hanya tinggal memperdalam. Ya, untuk penjelasan dan contohnya anak-anak, yang pertama ada prolog, yaitu narasi pengantar cerita dalam drama. Jadi sebelum masuk ke percakapan ada narasi pengantar, yaitu yang disebut dengan prolog. Kemudian yang kedua adalah dialog, yaitu percakapan dalam drama. Nah ini anak-anak, bahwa drama memang didominasi oleh dialog atau percakapan. Kemudian yang ketiga ada epilog, yaitu narasi penutup dalam drama. Ya, jadi dalam teks drama itu terdapat epilog, yaitu narasi penutup dalam drama atau bagaimana akhir dari cerita drama tersebut. Untuk contohnya sendiri, ini ada contoh prolog. Pada suatu malam tampak seorang laki-laki tengah terpaku di meja makan. Tak ada siapa-siapa, kesunyian benar-benar serius. Namun tak lama kemudian datanglah seorang perempuan berambut panjang. Ya seperti itu contohnya anak-anak. Kemudian yang kedua, contoh dialog. Di sini ada 2 tokoh. Yang pertama Adi. Adi, apa yang terjadi dengan Aris mas? Kedua matanya menunjukkan keheranan. Nah ini yang di dalam kurung itu namanya petunjuk lakuan anak-anak. Jadi setelah dia mengatakan ini, tiba-tiba Adi memiliki mata yang penuh keheranan, seperti itu. Kemudian yang kedua untuk tokoh Heru. Dia ditampar oleh bapak karena memalukan. Nah seperti itu contoh dialog dalam teks drama anak-anak. Kemudian yang ketiga ada contoh epilog. Pada akhirnya mereka dipertemukan kembali dan membuka lembar baru. Berbahagialah kemudian. Nah itu adalah akhir cerita dari suatu drama, bahwa tokoh-tokohnya dipertemukan kembali kemudian berbahagialah selanjutnya, seperti itu anak-anak. Ya, kemudian selain struktur, teks drama juga memiliki kebahasaan seperti teks-teks yang lain. Tentunya dalam kebahasan teks drama memiliki ciri khas tersendiri anak-anak.
Yang pertama ada konjungsi kronologis, yang kedua kata sifat atau adjektiva, yang ketiga verba mental, dan yang keempat adalah verba material. Langsung saja anak-anak, untuk konjungsi kronologis sendiri adalah kata hubung yang menunjukkan urutan kejadian. Contoh, lalu, kemudian, setelah itu, sesudah itu. Contoh dalam kalimat misalnya, ibu memasak, kemudian mandi. Nah, itu kan ada waktu kronologisnya. Ibu memasak, kemudian ibu mandi. Nah, seperti itu. Ada urutan kejadian atau peristiwa. Kemudian yang kedua, kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan kata benda dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Contoh, cantik, lebar, banyak, hitam, pintar, dan sebagainya. Contoh kalimatnya adalah Raya adalah gadis yang sangat cantik, seperti itu. Atau yang lain, Raya memiliki sifat yang lebih baik dari yang lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah verba mental. Verba mental merupakan kata kerja yang berkaitan dengan respons dan sikap terhadap suatu keputusan, pemahaman, penemuan, dan lain-lain. Contoh, mengagumi, menerima, membayangkan, memikirkan, dan lain-lain. Contoh dalam kalimat misalnya, Raya menerima surat pagi ini. Kemudian contoh lain, aku membayangkan besok menjadi presiden. Misalnya seperti itu anak-anak. Ya, kemudian yang terakhir ada verba material, yaitu kata kerja yang berkaitan dengan tindakan secara fisik. Contoh, memukul, menendang, menyalami, mendorong, dan lain-lain. Nah, verba material ini berbalikan dengan verba mental itu sendiri. Contoh dalam kalimat misalnya, aku memukul temanku karena dia nakal, seperti itu anak-anak ya. Contohnya seperti itu. Begitulah pembelajaran kali ini anak-anak, semoga bermanfaat dan saya mohon kalian untuk lebih memperdalamnya lagi karena yang saya sampaikan di sini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.